Kalian ingin membuat video sinematik, tapi kalian hanya mempunyai handphone. Nah, apakah handphone bisa dibuat video sinematik? Oke, langsung saja check this out. Halo, nama saya Gusti Rido dari channel ANGR. Nah, kali ini kita akan kasih tips cara membuat video sinematik dengan hanya menggunakan handphone. Kali ini saya hanya menggunakan iPhone 5, iPhone 5 ya. Kalian tahu ini megapiksel kameranya hanya 8 megapiksel ya. Untuk HP kelas zaman sekarang ya, ini cukup kecil lah megapikselnya ya. Karena HP zaman sekarang udah ada yang 12, ada yang 16, bahkan sampai 32 ada. Nah, ini hanya 8. Nah, tapi kali ini kita akan memakai ini aja, tapi kita harus memaksimalkan alat yang ada. Nah, hal yang pertama harus kita pelajari dalam pengambilan sinematik yaitu pertama kita harus mempelajari yaitu pencahayaan. Nah, sebagian orang itu tidak memperdulikan yang namanya pencahayaan, makanya hasilnya ya kurang gimana gitu. Tapi saya pribadi pencahayaan itu sangat penting biar video kita lebih dinamis gitu. Kalau misalnya cahayanya flat kayak ya nggak ada, maksudnya cahayanya rata gitu ya, terkesannya biasa aja gitu. Jadi pencahayaan itu ya sangat penting dalam membuat video sinematik. Ya mungkin kalian bisa lihat sudut sinematik yang para profesional gitu, biar kalian sebagai referensi untuk mengambil pencahayaan. Jadi kalian ada contoh tentunya gitu. Nah, selanjutnya yang kalian harus pelajari adalah sudut pengambilannya, bisa dibilang juga angle. Kalau kalian mengambilnya shootnya secara biasa, angle-nya yang agak kurang pas gitu ya, mungkin ya hasilnya kurang juga gitu. Jadi sudut pengambilan itu penting juga. Jadi kalau kita memberi sudut pengambilan dari sini ya kita berarti memberikan kesan kalau objek itu, maksudnya kita mengambil itu ada arti pesannya lah tentunya. Contoh video ini, seakan-akan kamera bergerak ke depan menuju objeknya, seakan-akan kita tuh penasaran apa yang dilakukan orang ini. Jadi ya pelan-pelan maju ke depan gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan arti sudut pengambilan. Jadi ada pesan di dalam pengambilan gambar itu. Mungkin sebagai referensi kalian bisa nonton film, nonton sinematik para profesional juga sebagai referensi untuk mengambil sudut pengambilan. Nah, kemarin saya sudah buat footage ya, contoh aku mengambil gambar dengan hanya menggunakan handphone gitu. Ya mungkin kalian bisa langsung lihat aja. Ya, sudah direkam semua, kita langsung ke tahap editingnya. Oke, sekarang kita langsung ke tahap editingnya. Saya pertama-tama akan mengedit timelapse-nya dulu. Jadi di awal sinematik saya nanti ada timelapse-nya gitu. Oke, kita cari dulu video untuk mau dijadikan timelapse. Oke, tunggu sebentar. Ini dia. Nanti video ini saya akan edit menjadi timelapse, jadi speednya bertambah gitu. Oke, kita langsung masukin saja ke Premiere-nya ya, kita langsung tarik aja ke timeline, itu juga bisa. Nah, langsung masuk dia kan. Oke, cara ngeditnya cukup simple ya. Untuk mengedit timelapse-nya kita cukup klik videonya di bagian timelapse-nya, terus klik kanan, terus ke speed duration. Nah, durasi video saya di sini adalah 10 menit 9 detik. Nanti saya akan cepatin videonya kira-kira mungkin 10 detik ke bawah lah. Oke, jadi saya akan cepatin videonya. Ini speed awalnya adalah 100 nih, ini 100. Nanti saya akan melajukannya menjadi dia 7000. Oke, jadi video saya hanya 8 detik, jadi speednya bertambah gitu. Oke, langsung aja. Oke, nah ini dia ya kan, cukup simple editnya. Terus habis itu kita ke file, terus export untuk mengekspor videonya. Setelah saya ekspor videonya sudah jadi, ini dia hasil ekspor video saya tentang video timelapse yang speednya bertambah 7000. Nah, seperti ini dia, jadi lebih laju gitu kan. Wes, amazing.
Nah, selanjutnya kita akan mengedit video slow motion. Yang tadi adalah kita mengedit video timelapse, dan sekarang kita akan mengedit video slow motion biar lebih merdu gitulah videonya. Susah dibahasakannya. Oke. Yang saya akan slow motion kan yaitu video yang ini. Jadi video air tenang gitu. Oke. Saya akan membuat dia menjadi slow motion. Oke, kita langsung tarik saja ke After Effects-nya. Kita langsung tarik ke kolom project, terus dia mengimport videonya. Oke, sudah selesai. Kita langsung tarik saja ke timeline-nya. Nah, bisa dilihat frame rate dari video ini ya, pada umumnya di HP itu adalah frame rate-nya 30 fps. Tapi syarat untuk membuat video slow motion yaitu di atas 60 fps. Jadi saya akan mengubah fps-nya menjadi lebih tinggi lagi. Caranya gimana? Kita langsung ke composition, terus ke composition setting, dan kita bisa lihat ini adalah frame rate. Nah, kita akan merubah frame rate-nya dia menjadi, di sini minimalnya 60 ya, tapi saya mau ketik saja. Ya, mungkin saya maunya 100 fps. Oke, langsung klik OK aja. Nah, setelah itu diaktifkan ini editing motion blur. Nah, ini juga diaktifin. Oke, sudah selesai diaktifin. Terus ini diklik kanan, terus ke time, terus ke time stretch. Oke, video saya adalah 5 detik. Berarti kalau saya lambatin, videonya menjadi lebih lama. Oke, saya akan melambatinnya kira-kira stretch faktornya 180. Nah, yang tadi 5 detik menjadi 9 detik. Ya, mungkin agak kurang ya. Saya menambahi 250. Nah, 13 detik menjadi videonya menjadi agak lambat lagi. Ya, kita langsung klik OK aja. Kita lihat hasilnya. Nah, dia menjadi slow motion gitu. Setelah kita lihat hasilnya slow motion, kita langsung ke composition. Oh, sebentar. Oke, ke composition. Terus ke add to render QW. Nah, fungsinya render ini adalah kita untuk menge-save videonya menjadi MP4. Kalau kita save aja, berarti dia cuma nge-save file After Effects-nya aja. Kalau kita mau menjadikannya dia video, kita harus ke rendering. Oke, kita langsung render saja. Oke, videonya sudah selesai kita edit menjadi slow motion. Kita akan melihat gimana hasilnya setelah kita slow motion kan. Kita putar videonya. Nah, seperti ini dia. Jadi lebih lambat tentunya. Kita bandingin dengan yang awal. Yang awal tuh seperti ini. Nah, masih agak cepat kan. Nah, itu dia dari proses pengeditan slow motion. Oke, kali ini kita akan mengedit stabilizer. Yaitu stabilizer itu kalau kalian tahu, misalkan videonya yang pertama itu adalah goyang-goyang, bergetar begitu, tapi setelah kita edit stabilizer, videonya menjadi mulus gitu, nggak ada getaran sama sekali, nggak ada goyang-goyang tentunya. Dan sebetulnya itu ada alatnya, namanya Steadicam stabilizer, ya sama saja, tapi ya harganya mahal bro. Jadi ya kita meminimin budget gitu kan, dan ini juga syutingnya pakai HP gitu kan. Kalau kalian tahu ya, youtuber yang pemula-pemula pasti minim budget tentunya. Oke, kita langsung saja edit stabilizer. Kita cari dulu videonya. Oke, kita drag and drop ke project. Ya, dia importing. Oke, kita tunggu. Dan setelah itu kita langsung drag and drop ke timeline. Nah, dan ini dia video saya awalnya sebelum di stabilizer tentunya. Oke, nah kan goyang kan. Nah kanan kiri ya elah. Nah, nanti dia akan menjadi mulus setelah kita edit stabilizer. Oke, edit stabilizer itu ya cukup simpel saja sih. Nah kan ini udah dimasukin di timeline. Terus kita langsung lari ke animation, terus ke warp stabilizer VFX, dan dia akan menganalizing sendirinya gitu. Jadi dia mengstabilizing sendirinya gitu. Ya ini cukup otomatis. Saya suka fitur di Adobe After Effects yang ini. Oke, kita tunggu saja sampai selesai anti-aliasingnya. Nah, sekarang videonya udah terstabilizing di Adobe After Effects ya. Kita lihat dulu gimana dia menstabilkannya.
Ya cukup mulus kan, dia kedepannya nggak goyang seperti yang awal itu, yang seperti ini. Ya kita lihat dulu sebelumnya, kita hilangin FX-nya. Ya awalnya seperti ini, sangat goyang. Dan ya cukup mulus ya editannya dari Adobe After Effects ini. Kalau sudah mulus, kita langsung ke composition, terus ke add render QW. Langsung saja rendering biar video kalian menjadi video. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke tahap finishing untuk mengedit video sinematik. Kali ini untuk finishingnya kita memakai Adobe Premiere Pro CC 2015. Oke, langsung aja. Tapi yang untuk kita mengedit finishingnya ya kita drag and drop bagian part-part video yang mau dijadikan sinematik. Oke, langsung drag and drop video-videonya. Oke, langsung ke timeline dropnya. Nah, contoh saya meng-drag and drop kan. Oke, sorry di awal videonya ada tangan saya. Oke, kita hapus saja bagian tangannya. Oke, kita potong tek. Nah, dan kita lihat videonya seperti ini. Nah, kebetulan yang hijau-hijau ini adalah lagu saya udah persiapin sebelumnya. Untuk memasukkan lagunya cukup drag and drop juga tentunya. Oke, ya kita lihat dulu. Nah, saya mau video saya itu jadi pergantian video ke video yang lainnya sesuai dengan beat musiknya seperti itu. Jadi ya menurut saya itu lebih bagus ya, kayak gitulah pokoknya. Oke. Nah, pas mau ganti nah itu langsung ganti ke video yang lainnya. Oke, kita lihat dulu. Nah, setelah itu kita masukkan video yang lainnya. Setelah itu video yang lainnya saya ingin memasukkan nih genangan airnya. Oke. Nah, sudah kita masukkan, kita sambungkan ke video yang awal tadi. Nah, kita lihat dulu. Sorry, videonya audionya nggak terbaca. Nah, nanti setiap beatnya itu videonya ganti-ganti gitu. Oke, mungkin seperti itu untuk menyambungkan dari video ke video yang lainnya. Nah, sekarang saya sudah menyambungkan dari video ke video yang lainnya, dan inilah hasilnya. Dan ini saya belum color grading. Oke, kita lihat dulu hasil cutting saya ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, setelah itu kita langsung color grading, dan kebetulan saya udah persiapin color gradingnya. Ya, kalau kalian mau tahu gimana saya mengedit color grading, kalian bisa cek video saya yang lainnya di channel saya tentunya di ANGR. Oke. Nah, jadi dia lebih nge-warm gitu ya, lebih orange. Jadi kayak lebih subuh gitulah. Sunrise lebih tepatnya. Nah, kayak gitu contohnya. Nah, dan ini kebanyakan orang menanyakan gimana sih cara bikin frame yang seperti film-film gitu, yang ada garis hitamnya di atas sama yang di bawah gitu. Jadi framenya agak lebih kecil gitu, tentu atas sama bawahnya. Nah, caranya sih cukup gampang, tinggal ke adjustmentnya, atau bisa juga di sini, terserah kalian mau di mana. Dan kita ke video effect, terus ke transform, terus ke crop. Itu sebetulnya hanya cropan saja ya, dan settingan saya untuk membuat frame seperti itu, topnya 13, nah, dan bottomnya 13, dan sudah jadi seperti ini saja untuk mengedit frame seperti film-film gitu, jadi lebih sinematik gitu. Nah, kayak gini dia, seperti itu bro. Dan ya kita crop semua di bagian adjustment layarnya. Oke. Dan saya sudah selesai mengcrop semuanya sampai terakhir. Dan setelah itu langsung ekspor saja. Nggak usah dimacam-macamin di sini. Tapi ya kalian kalau udah tahu ya nggak apa-apa, otak-atik aja. Dan saya di sini mau mengubah frame rate saya menjadi 25 dan ini 60 ya. Saya mau ubah jadi 25 saja. Oke, langsung ekspor.
Ya, kira-kira seperti ini sinematik saya dengan menggunakan smartphone saja untuk merekamnya. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian ada pertanyaan tentang cara mengambil sinematik dengan hanya menggunakan handphone, komen aja di bawah. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Thank you.